dari data mining, yang dimana sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan outlier detection ya. Dalam hal ini tentang inspeksi data. Ya, kenapa ada inspeksi data? Yang ini berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi dalam suatu data itu apakah ada pencilan atau tidak. Ya. Nah, terkait dengan outline pada materi ini. Ini berkaitan dengan definisi outlier detection, penyebab adanya outlier, penerapan deteksi outlier, skema deteksi outlier, pendekatan deteksi outlier, lalu ada jenis-jenisnya, ada graphical approach, ada statistical approach, distance based approach, deviation based approach, dan juga studi kasus. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan definisi outlier ya. Outlier ini adalah suatu pencilan dari suatu individu data yang menyimpang jauh dari sekumpulan data yang lainnya. Ini terlihat di gambar berikut ya, ada pencilan data yang menjauh ya dari distribusi data yang ada di segerombolannya begitu. Nah, nama lain selain outlier detection ini kita lihat di situ sebagai analisis anomali, deteksi deviasi, atau juga exception mining. Lalu penyebab adanya outlier ini biasanya juga data mungkin berasal dari kelas kategori yang mungkin berbeda. Tapi bisa jadi juga variasi dari natural data itu sendiri atau error pada pengukuran atau pengumpulan data. Ini biasanya memang bisa terjadi. Lalu penerapannya biasanya kita bisa terapkan untuk fraud detection ya, atau medical. Kalau fraud detection kita bisa tahu perilaku pembelian dari pemilik kartu kredit. Ini biasanya mendeteksi kalau ada pola-pola transaksi ya yang mencurigakan ya. Lalu juga untuk data medis mungkin bisa mendeteksi gejala atau hasil tes yang tidak biasa atau bisa menunjukkan itu potensi masalah kesehatan dari pasien. Jadi kalau terlihat ada hasil diagnosis yang umumnya kalau orang sehat seperti ini, namun ternyata ada kelainan misalnya, nah, itu bisa kita deteksi dengan deteksi outlier. Lalu berkaitan dengan yang lain ya, mungkin kita bisa juga diterapkan pada public health ya, untuk melihat terjadinya penyakit tertentu dalam sebaran data, dalam sebaran negara atau provinsi ya. Lalu pada olahraga kita bisa melihat juga evaluasi kerja performa dari pemain ya, misalnya apakah ada abnormal gitu. Nah, ini bisa juga diterapkan. Lalu skema deteksi outlier biasanya memang kita perlu membangun profil data secara normal ya, data normal dulu berupa pola atau deskripsi statistik dari populasi data secara keseluruhan. Lalu kita gunakan profil data normal untuk mendeteksi outlier. Jadi kita tak bangun dulu kalau data yang normal itu seperti apa sih secara populasi maupun sampel gitu ya. Nanti sebagai dasar bahwa data profil yang normal seperti ini, maka ketika ketemu data yang outlier, maka kita bisa menjustifikasi nantinya. Lalu menganalisis hasil deteksi outlier. Ya, apa saja sih yang jadi pembeda profil data normal dengan data yang outlier? Dan karakteristiknya seperti apa? Pendekatan deteksi outlier ada 4 ini setidaknya ya, ada graphical approach, ada statistical approach, ada distance based, ada deviation based. Kalau yang graphical approach biasanya memang yang kita gunakan berbasiskan grafik ya. Misalnya kita menggunakan box plot, scatter plot ya, spin plot. Namun kekurangannya memang memerlukan waktu yang sangat banyak ya untuk kita melakukan visual tadi dan juga mengidentifikasi melalui kasat mata subjektif ya. Sehingga subjektivitas dari ini memang agak tidak objektif karena memang kita sebagai human melihat ya secara visual grafiknya seperti apa. Nah, box plot sendiri kita akan bisa melihat ya di bagian mana distribusi data itu memadat dan mana yang memencil ya. Ini yang madat ya, di padat, sedangkan ini yang terpencil ya. Ada yang mungkin nanti ketemu di minor outlier atau di major outlier nantinya. Lalu kalau scatter plot kita bisa melihat data dari secara 2 dimensi ya. 2 dimensi kita lihat sebarannya dari X dan Y-nya itu kalau
kita visualkan apakah ada korelasi di antara dua variabel tadi ada yang terpencil gitu ya secara visual. Lalu statistical approach ya, kita lihat kalau secara statistik kita tentu menggunakan formula-formula atau rumus-rumus di dalam ilmu statistika. Kita lihat bisa jenis distribusi datanya, jenis ujinya seperti apa, ya. Namun kekurangannya umumnya memang sulit untuk menemukan fungsi distribusi dan jenis uji yang tepat untuk data, karena bentuk data yang beragam, bentuk data yang berbeda, biasanya juga pendekatannya juga berbeda. Lalu kebanyakan uji hanya cocok untuk single atribut ya. Jadi kita tidak bisa multiple atribut biasanya. Lalu sulit untuk menentukan fungsi distribusi dan uji yang tepat untuk data berdimensi tinggi. Ya, karena tadi sifatnya variabel per variabel yang kita periksa secara statistik approach, maka kalau dimensinya terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak, maka akan sulit untuk bisa dianalisis. Lalu pendekatan yang lain ada distance base. Ini kalau distance base dibagi jadi beberapa lagi, ada nearest neighbor base ya, ada density base, ada clustering base. Jadi ada yang berbasiskan kedekatan suatu item data dengan data yang lain, atau dari kepadatan, atau berdasarkan cluster. Nah, secara konseptual kalau kita melihat berdasarkan nearest neighbor base, maka kalau berbasis ketetanggaan ya, kita lihat di sini ada data item A, B, C ya misalnya, dan D ini ada di luar dari tetangga. Maka dari circle yang ada di sini ya akan kita lihat jaraknya, misalnya kalau dia terlalu jauh rentangnya, maka rata-rata jarak paling besar itu ya akan kita anggap dia bukan bagian dari kelompok gitu, bukan bagian dari tetangga. Nah, termasuk tetangganya, misal kita menentukan K-nya adalah 3, maka yang di luar ini maka dia bukan tetangga. Oke, lalu berkaitan dengan density base ya. Kalau ini kepadatan data, jadi kalau kita lihat padat atau tidaknya suatu data, ya ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau data yang padat dan juga bervariasi, itu biasanya kita sebut sebagai density is high ya. Ya, ini juga high ya. Di luar itu kita bisa menjustifikasi dia itu adalah kandidat outlier. Ya, dia sebagai kandidat outlier. Ada P2 juga P1. Nah, ini ada formulanya yang harus kita pelajari juga sebenarnya nanti untuk yang lebih advance ya. Nah, di mana kita bisa melihat, menghitung, ya, memproses bagaimana menjustifikasi kandidat-kandidat outlier dari data. Lalu kekurangannya memang di sini ada banyak parameter ya mungkin yang harus kita tentukan dalam menentukan nilai itu padat ya, nilai kepadatannya tadi itu. Lalu ada lagi clustering base ya, clustering base. Clustering base ini berbasiskan cluster. Menariknya, jadi ketika kita ingin melihat suatu item data itu kita anggap sebagai cluster terlebih dahulu ya. Ini outlier ya, ini kandidat outlier, ini kandidat outlier dan yang lainnya ya. Nah, ketika ada item-item data yang saling bergerombol dalam satu cluster, maka dia akan dianggap sebagai cluster dan itu bukan outlier karena padat ya. Dan memang dia bergerombol gitu ya, grouping cluster istilahnya. Namun kalau yang berdiri sendiri berjauhan dengan item data yang lain ya, mungkin karakteristiknya bisa kita sampaikan bahwa dia memang adalah kandidat-kandidat yang outlier ya, karena dia hanya beranggotakan dalam satu circle, satu cluster, dia hanya satu anggota saja gitu. Oke, namun kekurangannya di sini bergantung juga pada pemilihan parameter K-nya berapa. Jadi kalau kita ingin menentukan berapa banyak cluster ya misalnya, dan kita bisa lihat cluster mana yang tidak punya anggota selain dia sendiri gitu. Nah, itu harus kita tentukan ya, K-nya berapa. Misalnya terbentuk 5, dari 5 itu dua yang tidak memiliki anggota cluster, tidak memiliki anggota item yang lain, maka kita bisa anggap dia outlier gitu ya. Lalu terakhir ya berkaitan dengan deviation base. Kalau deviation base ini terkait dengan deviasi ya.
Kalau deviasi berarti bisa jadi yang hijau-hijau ini adalah distribusi data yang yang normal, sedangkan yang agak menjauh ya dari gerombolannya, nah itu dan terdapat jarak yang agak selisihnya cukup jauh ya, itu kita sebut sebagai deviasi, dan ini adalah outlier-nya nanti. Ya. Lalu case study-nya kita punya di sini data suhu ya, data suhu. Misalnya kita punya suhu dalam satuan Fahrenheit ya. Di sini ada record ya nomor 10. Di sini kalau kita secara visual kita lihat itu adalah nilai 300, yang dimana cukup jauh dari rentang nilai yang lainnya. Maka untuk membuktikan bahwa record 10 itu outlier atau tidak, kita perlu menghitung dulu, misalnya menggunakan statistical approach ya. Kita gunakan perhitungan Mayan dan standar deviasi misalnya. Dengan threshold ya, Mayan kurang lebih sama dengan 2 kali standar deviasi. Nah, kita coba ya. Kita coba misalnya ambang batas bawahnya dari rata-rata keseluruhan dikurangi dengan standar deviasinya itu ketemu 23,42. Hingga ambang batas atas itu Mayan dijumlahkan dengan standar deviasinya. Jadi ketemu 155,91. Artinya dengan threshold 23,42 hingga 150,91, jika ada satu suhu yang di luar rentang itu, maka kita bisa justifikasi dia adalah outlier. Maka dari statistical approach ini record ke-10 itu memang sebuah outlier. Kedua, interquartile ya. Kita bisa menggunakan interquartile juga ini sebagai dasar untuk visualisasi box plot ya, di mana data nanti perlu disorting terlebih dahulu, dikelompokkan menjadi Q1, Q2, Q3 ya, lalu kita hitung jarak interquartile range-nya berapa, dan nanti kan kita bisa lihat hitung minor outlier juga major outlier-nya seperti apa. Nah, dengan formula Q1 untuk mencari minor outlier ya, Q1 dikurangi dengan 1,5, jaraknya 1,5 dikalikan IQR-nya sampai dengan Q3 dijumlahkan dengan 1,5 dikalikan IQR. Nah, untuk major outlier jaraknya akan dua kalikan dari jumlah dari minor outlier tadi. Jadi jaraknya akan semakin besar ya major outlier ini. Kalau kita lihat ya secara formula, kita coba grouping ya untuk grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 4. Kita parsialkan bagi semua ya, jumlahnya 4, per kuarternya 4 ya. Lalu kita coba hitung ya grup 1 itu untuk mencari Q1-nya 70 ya, itu kita anggap sebagai data ya pada batas atas grup 1, lalu data pada X batas bawah grup 2. Jadi sini batas atas, ini grup batas bawah dari grup 2. Kita bagi 2. Kita ketemukan rata-ratanya. Dilanjutkan juga grup kedua ya, di batas atasnya itu grup 2 70, sedangkan batas bawahnya itu 71. Bagi 2 juga. Dan seterusnya kita dapatkan Q1, Q2 dan juga Q3. Dari situ kita akan dapatkan IQR ya, jarak interquartile range Q3 dikurangi dengan Q1, ketemulah 1,5 ya. Selanjutnya kita masukkan IQR tadi dimasukkan ke dalam formula minor outlier, di mana Q1-nya 70 dikurangi dengan 1,5 dikalikan 1,5 ya, lalu ada 71,5 ya, Q3-nya lalu dijumlahkan 1,5 juga dikalikan 1,5. Ketemulah untuk minor outlier 67,75 hingga 73,75 threshold-nya. Untuk yang major outlier karena dikalikan 2 kali, maka ketemu 65,5 hingga 76. Maka secara visual ya, untuk di minor outlier itu batas bawahnya mungkin semakin semakin sempit ya, dan juga batas atasnya 75 juga semakin sempit scope-nya ya. Namun ketika kita melihat suatu data yang pencilan itu mendekati misalnya 73, 76 ya misalnya, maka dia masih dianggap minor outlier. Namun ketika kita membuat
formula itu ke dalam minor outlier, maka rentangnya agak memanjang, ya. Toleransinya agak memanjang, di mana 65,5 hingga 76. Nah, karena di sini kita ingin menjustifikasi suhu itu 300 apakah outlier atau tidak, maka dia masih dinilai dari minor outlier maupun minor outlier itu juga masih tergolong dalam sebagai outlier di situ. Ya. Sekian ya terkait dengan materi data inspection menggunakan outlier detection. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.